sekali firru'yah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanzuruna rabbakum kama tanzuruna ila al-qamari lailatal badri. Kata Nabi, kalian akan melihat Rabb kalian, ya, jelas seperti kalian melihat jelasnya bulan purnama. Pernah nengok bulan purnama? Jelas apa enggak? Enggak pernah nampak bulan purnama? Atau jangan-jangan ingat purnama? Bulan purnama malam ke-14 atau malam ke-15 terang apa tidak? Terang jelas sekali. Nah, kalian akan lihat seperti itu. Ya, Nabi waktu itu mengatakan karena itu yang paling terang ada di zaman itu, dan orang suka menikmati itu. Makanya dalam syair-syair, bahkan lagu-lagu, selalu disebut indahnya bulan purnama. Misalnya, wajahmu seindah bulan purnama. Sampai sekarang masih indah bulan purnama, kan? Iya, betul kan? Alhamdulillah. Makanya banyak orang memakai nama purnama. Ya, baik laki-laki maupun perempuan ada namanya yang purnama. Ada enggak? Laki-laki ada, perempuan ada. Karena purnama itu indah. Jadi ketika Nabi sebutkan sesuatu yang disukai, ini sebagai pendekatan pemahaman. Sebagaimana kalian suka melihat bulan purnama, kalian akan menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat lebih dari nikmat surga. Semoga Allah berikan kita ini. Faqala lahu rajulun di majlisihi, ada seorang laki-laki di majlis Yazid bin Harun tadi berkata kepada, enggak, di majlis Ismail bin Abi Khalid, ya Aba Khalid, wahai Abu Khalid, ma makna hadal hadis? Apa makna hadis ini? Maksudnya dia sebarang sejelas itu, dia bilang apa makna? Berarti dia menanya apa? Enggak paham. Saya bilang sekarang, tuan-tuan, ini saya terjemahkan letterlet, kalian akan lihat Rob kalian seperti kalian lihat bulan purnama. Paham enggak, tuan-tuan? Paham. Tapi ada yang bertanya, macam mana makna itu Rasul? Ya Ustaz, berarti bukan enggak paham. Dia mengingkari itu. Kalau sudah paham, lalu ditanya lagi, berarti saya buatkan ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh nyata. Saya ketika belajar kelas 2 di Darun Nahdhah dulu, dihasung oleh kawan. Awak dah paham dah? Tapi disuruh pura-pura tidak paham. Coba tanya, Ustaz juga tanya, suruh mi'rab. Terpaksa saya buat contoh yang sulit, lalu dia i'rab. Saya bilang, salah tu Ustaz. Awak dah paham tapi pura-pura tidak paham. Karena apa? Ingin menguji Ustaz ini. Lalu seketika dia, awak karena dia hasung kawan, itu masalahnya. Ya, kawan-kawan ini kadang kalau tidak baik, itulah tujuannya untuk melaporkan kita. Ya maksud awak nak kanak-kanak masih kan. Saya kira tidak kena marah, harusnya saya suruh Ustaz mi'rab. Saya bagi contoh, tidak dapat dia i'rabnya, salah i'rabnya. Saya bilang, salah tu buyan. Kamu ni bertanya apa nanya, ya katanya. Jelas ha? Jadi sekarang hadisnya, siapapun yang pandai bahasa Indonesia, ya kita terjemahkan. Waktu itu kan dalam bahasa Arab sampaikan, innakum satarawna rabbakum, kalian pasti akan melihat Rabb kalian. Jelas? Kama tanzuruna al-qamar lailatal badr, seperti kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Jelas kan? Iya jelas kan? Yang beriman langsung, ya Allah, semoga saya dapat nikmat ini. Nengok purnama aja. Ini purnama yang mana nih? Yang di atas pan dia. Tengok purnama saja begitu kita menikmati, apalagi Allah yang disebut Nabi, innallaha jamil. Allah itu indah. Yuhibbul jamal, suka keindahan, maka ciptaannya indah semua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tentu akan lebih tertarik. Ini bagi yang beriman. Bagi yang tidak langsung beriman, apa dia bilang? Apa maknanya itu?
Tidak ada makna lain. Tolong cari makna lain. Mulai dia menakwilkan. Bukan Allah yang dilihat, tetapi adalah macam-macam makna. Dilihat rahmatnya, dilihat entah apa lagi nanti takwilnya. Akhirnya kalau rahmat Allah dah banyak kita tengok di dunia, dah tengok apa istimewa lagi hadis ini? Apa istimewanya hadis ini diberikan khusus untuk orang yang masuk surga? Dan disebut nikmat, lebih nikmat dari surga. Kalau hanya rahmat, antum tak pernah dapat rahmat. Rahmat pun sudah ada. Apa istimewanya hadis ini? Berarti Nabi mengatakan hal yang sia-sia. Kalian akan lihat nanti rahmat Allah seperti kalian melihat ini, akan melihat kekuasaan Allah seperti melihat rembulan. Ada indahnya lagi. Kalau ada mubalaghah tidak sesuai tasbihnya dah. Seperti melihat bulan. Itu rahmat seperti, kecuali maksudnya Siti Rahmah, bolehlah. Ya. Kalian akan sebut Siti Rahmah seperti melihat purnama, mungkinlah. Itu pasti itu tasbih. Tapi ketika melihat rahmat yang dalam bentuk abstrak lalu dicontohkan dengan yang dalam bentuk konkret, ini tasbih dalam bahasa apanya, dalam bahasa balaghahnya tasbih ghairu maqbul. Ini tidak terima tasbihnya. Jelas ya? Makanya kecuali orang yang dalam hatinya ada syubhat. Maka katanya, "Ma makna hadzal hadis?" Faghadibah. Lalu Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi marah besar. Marah dia. Barang sejelas ini kamu bilang enggak jelas. Wa harrad, dan dia gemetar. Wa qal ma ashbahaka bi sabir. Kamu ini betul-betul sama dengan Sabir. Nak tahu kisah Sabir? Tunggu seri berikutnya. Nah, ya, jangan sekarang, habis waktu kita. Nah, Sabir itu hidup di zaman Umar bin Khattab yang seperti ini perangainya. Barang yang jelas jadi enggak jelas. Nah, wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bihi. Kamu juga perlu dihukum seperti dia. Dulu di zaman Umar dipukuli sama Umar dengan tandan korma kepalanya. Ya. Karena syubhat ini. Dipukuli dengan tandan korma sampai berdarah, habis itu suruh pulang. Besok dipanggil, masih ada lagi? Masih ya, dipukuli lagi. Sampai akhirnya diasingkan ke Basrah oleh Umar dan diperintahkan jangan satu orang pun yang duduk dengannya. Karena ini sahibus syubhat. Dia punya syubhat. Barang jelas jadi enggak jelas, berarti syubhat. Barang jelas akan melihat, dia tidak mau mengikuti makna itu. Berarti syubhat kan? Maka ini ahli syubhat tidak boleh didekat. Karena Nabi katakan, apa kata Nabi SAW? Ayo, kata Nabi SAW, "Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang masuk terjerumus pada syubhat pasti masuk pada yang haram. Waman, siapa yang menghindari syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang jauh dari syubhat, selamat agamanya, selamat kehormatannya. Makanya para sahabat tidak mau masuk bab-bab ini. Makanya Umar waktu itu minta kepada Allah ketika dengar kisah Sabik ini selalu menguji orang dengan takwil-takwil yang batil itu. Lalu Umar berdoa, semoga saya bisa bertemu dengannya, saya beri pelajaran nanti. Akhirnya ketika bertemu, ditanyanya Umar. Umar yang ditanya-tanyanya. Sebenarnya Umar sudah kasih isyarat. Iya, siapa kamu? Sabik Abdullah katanya. Saya Sabik, hamba Allah. Kata Umar, saya Umar Abdullah. Saya Umar juga hamba, sama-sama hamba Allah kita. Lalu tanya, ma makna wadzariyati zarwa? Dijawab oleh Umar, itu adalah riyah. Itu adalah angin. Lalu Umar katakan, kalau bukan karena Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak katakan itu. Jawab lagi. Seterusnya pertanyaan, kalau bukan karena Rasulullah yang katakan, saya tidak katakan itu. Kan jelas ya? Sama kita sekarang, kenapa kita katakan Allah turun? Karena Rasulullah yang katakan. Kalau Nabi tidak katakan, kita tidak katakan. Tidak ada akses kita ke langit. Tidak ada akses kita ke langit. Dan kita juga tak bertemu dengan malaikat Jibril. Tapi Jibril datang ke Nabi, dia katakan, Allah begini, Allah begini. Dari mana dia bawa berita? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Nabi katakan, saya tidak katakan. Sampai Umar katakan ketika mencium Hajarul Aswad, apa katanya? Soalnya kalau bukan karena melihat Nabi menciummu, saya tak cium. Apalah batu.
Cuman karena Nabi mencium, saya ikuti. Jadi karena menta'zim sunnah Nabi, bukan karena ngalap. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.